Tanjung Enim nak ke Palembang sayang, andon bernyanyi ke TPRI. Mohon dukungan aku bertembang sayang, lantunan lagu La Batang Hari. Mohon dukungan aku bertembang sayang, lantunan lagu La Batang Hari. Banyak sekali buah pepaya sayang, menasam Jawa asam asalnya. Aku didukung oleh PTBA sayang, kandek ngembangkan seni budaya. Aku didukung oleh PTBA sayang, kandek ngembangkan seni budaya. Ini bukan main. Saya pun ikut terlena dan terharu gitu suara ibu juga. Dan saya mengenang masa-masa dulu juga kakek nenek saya atau ibu orang tua saya juga sering mendengarkan lagu itu, dan ternyata kalau dinikmatin menghanyutkan benar ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Ibu Kartini. Sampai kita lupa, Ibu Kartini selamat sore. Selamat sore juga dengan Herwansa, ya, oke. Kita sore. Ketemu dalam acara, kita sapa dulu pemirsa mungkin ya sebelumnya. Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam podcast Harmoni, yang kali ini kita akan membahas tema Batang Hari 9 riwayatmu ke depan, bersama narasumber kita sore ini Ibu Kartini dan Bapak Herwansa ya, biasa dipanggil Pak Wawan. Iya, kalau Ibu Kartini aja ya. Boleh. Ibu, gitarnya boleh ditaruh dulu nggak apa-apa? Oh, iya. Silakan ditaruh dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bu ya. Iya. Suaranya bukan main deh, Ibu. Emang awalnya penyanyi atau hanya menyukai Batang Hari 9 ini? Coba Ibu cerita dulu deh. Awalnya gimana sampai bisa menggemari atau sebagai pelaku seni di bidang irama Batang Hari 9 ya, karena kayaknya dengan usia Ibu juga mungkin dari mudanya ya seperti itu. Iya. Ya, silakan Ibu. Awalnya orang tua memang penggiat kesenian gitar tunggal tadinya ya, ibu, kakak gitu. Jadi otomatis bisa sendiri, otodidak gitu. Iya. Iya. Ya hobi sehingga suka sampai sekarang. Dari usia berapa Ibu? Kayaknya umur 7 tahun aku udah suka. Langsung bisa main gitarnya juga pada waktu itu? Bisa sendiri, aku juga heran gitu. Kok bisa gitu. Naluri kayaknya Bu ya, kalau memetik gitar itu dengan irama Batang Hari 9. Iya. Susah-susah gampang juga sih, kalau saya juga disuruh mungkin nggak akan sanggup seperti itu ya. Nah, kalau Wawan sekarang usianya berapa? 32. Menggemari Batang Hari 9 ini juga dari kapan? Dari tahun 2003. Ibu dengan Ananda Wawan ini sebagai guru atau anaknya gitu? Sebenarnya si Wawan memang udah hobi ya, lagu-lagu Batang Hari 9 memang udah sedikit-sedikit bisa. Nah, terus saya rangkul, saya gabung dengan aku ya. Makin diasah-asah ya makin hobi gitu ya. Iya, kalau misalnya Ibu melihat bakat dari Wawan itu sejak kapan? Apakah pernah tampil seperti itu, Bu? Tampilnya kita ajak, kita arahkan seperti ini kan bisa kesini gitu ya. Iya, dan Ibu pertama kali tampil di usia 7 tahun itu gitu? Belum, saya tampil tahun berapa itu ya. Cuman kalau selawih tahun yang silam udah kayaknya dari zaman Bupati Kalamudin. Masih ingat? Nah itu pertama kali Ibu tampil di zaman tahun Pak Bupati itu yang mengajak Ibu pertama kali tampil.
saya sempat disawer sama Pak Elmi ya. Ya waduh asik sekali. Ini mungkin ya. Iya, Ini ada beberapa penghargaan juga Ibu yang Iya. ini acara syukuran rakyat Lawang Kidul, Iya, Bupati betul. dan Wakil Bupati Maranim sempat mendapat penghargaan juga ya Bu ya. Iya. Kalau sekarang sering tampilnya di acara apa aja Bu? Ya acara-acara pernikahan gitu. Kemarin sempat di Lampung diajak sama PTBA tampil di apa? Di mall kayak gitu. Ya pernah juga diajak ke ini apa? Ke Taman Mini Anjungan apa itu? Anjungan Taman Mini. Pernah. Jadi kalau tampil Ibu selalu maksudnya memang kita kadang-kadang kalau Matahari 9 itu berdua ya Bu ya, ada yang pantunnya itu bersaut seperti kadang, itu. ya. Wawan sering ikut juga? Iya. Iya. Apa lagu yang Wawan hafal banyak? Kalau lagu banyak yang lupa kalau lagu. Jadi Kadangan ya jadi gitaris ibu nih lah. Sering aku karena walaupun anak didik kadang-kadang hidup jarinya lebih keren dia gitu. ya tangannya. Saya, karena kada udah tua nih mungkin kada apa ya. Aku kalau vokal tidak bisa pantun. Oh, jadi Pak Wawan hanya bisa apa mendampingi keahliannya lebih ke gitar ya Ibu ya. gitarisnya ya. Oke. Wawan dari usia berapa menyukai Batanghari 9 ya? Karena melihat usia yang 30-an anak-anak zaman sekarang kan rata-rata nggak suka musik-musik daerah seperti itu. Dari kapan Wawan? Dari umur 12 tahun. 12 tahun. Itu juga seperti Ibu Kartini yang bisa langsung memetik gitar gitu. Iya. Iya. Mungkin boleh juga ya nanti kita coba Wawan dengan lagunya. Iya. Iya, sampai saat ini Wawan kalau tampil selalu bareng Ibu. Ibarat. Iya. Oh, jarang tampil solo gitu ya Bu ya? Kalau untuk tampil di acara-acara kita kan Bu jarang ya kalau orang yang nggak ngerti gitu ya untuk musik ini, yang paling sering itu di acara pernikahan. Pernah diajak ke selain tadi di Anjungan Taman Mini itu, kalau untuk Kota Palembang pernah juga Ibu? Pernah di Taman Sriwijaya waktu itu. Tahun 2024. Setelah saya itu? sempat dapat piagam dari Pak Gubernur Alik Nurdin. Oh gitu. Itu saya bawa ada sih. Oh ya, Ya. ngomong-ngomong Ibu tinggalnya di mana? Saya di Tanjung Enim. Oh, di Tanjung Enim. Kalau di Tanjung Enim udah pada kenal ya pasti dengan Ibu Iya, Kartini. aku kelahiran Empat Lawang aslinya. Oke. Dan saat ini terus Ibu mengembangkan untuk Irama Batanghari 9. Sebetulnya selama Ibu menggelutin Irama Batanghari 9 ini ada tantangannya nggak Bu? Misalnya jarang diajak tampil seperti itu. Sebenarnya kalau tantangan tuh bicara tantangan banyak sekali ya, cuman saya sedikit-sedikit aja ya Bu ya. Tantangan tampil tuh misal kita besok mau tampil, hari ini menghafal lagunya gitu kan. Okay. Kadang-kadang melenceng kan gitu. Terus kalau misalnya dibayar berapa biasanya Bu? Boleh cat. Saya malu kalau bicara bayar-bayaran. Karena saya saking hobinya dengan lagu Batanghari 9, dikasih uang saya sangat alhamdulillah, nggak dikasih uang pun saya tetap bahagia, menyenangi gitu. Ya. Oke. Selama ini upaya-upaya Ibu apa ya? Kan Ibu menyukai Irama Batanghari 9 ini ya. Ya. Awalnya Ibu hanya menyukai. Nah, lalu ada keinginan apa lagi selain Sangat ya, maksudnya menyukai ya. selagi Karena selain lagu menyukai. Batanghari 9 sudah mengalir di darah saya, mungkinnya dari kecil saya sudah hobi. Jadi pengennya saya tuh gitar tunggal ini jangan putus di saya gitu Bu. Ya, pengennya dialirkan ke anak-anak, contoh satunya Irwan kan. Nah, ada penerusnya gitu. Ya, saat ini aku memang difasilitasi oleh PTBA tempat wadah mengembangkan kesenian budaya gitar tunggal ini, dikasih sanggar begitu Bu. Sibah PTBA Center, yang ya. membuatkan sanggar untuk Ibu berkreasi di sana begitu. Iya, cuman itu tantangannya karena anak zaman sekarang kan tidak suka lagu ini. Iya. Ya, tanpa dibantu dengan kayak gini kan, di promosi kayak gini kayaknya sulit, terancam punah gitu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam sanggar ini untuk mengembangkan Irama Batanghari 9 ini khususnya? Saya berusaha melatih anak-anak. Kalau ada anak yang mendekat, terarah ke saya latih. Insya Allah ada Bu. Oke. Sudah ada. Sekarang sudah ada muridnya? Ada salah satu ini. Cuman gitu, umpamanya 30 murid paling yang nyangkut 3. Yang betul-betul menyukai gitu ya Bu yang ya? ikut ya.
Kemarin 30 murid cuman 3. Tinggal 3. Yang lengket, yang suka bisa gitu. Wawan kenapa bisa bertahan untuk di Sanggar Batanghari 9 itu? Karena hobi. Hobi. Iya. Selain hobi suka sama Batanghari 9 musiknya. Iya. Nah, ada lagi juga petikan gitar itu ya Bu ya, tidak semua irama sama ya. Walaupun kita sekali mendengar itu mungkin agak mirip ya. Apakah ada perbedaan antara lagu satu dengan lagu yang lain seperti itu? Mungkin Wawan yang bisa cerita dulu. Berbeda. Berbeda. Agak Berbeda. Kalau Ibu bagaimana melihatnya? Beda sekali lah dengan yang sekarang jereng gitu kan gitarnya kan. Kalau kita tuh satu lagu tuh setelannya dirubah, memang agak sulit mempelajari ya. Umpamanya Antanda 8 setelannya dirubah lagi gitu. Iya ya. Iya. Oh berarti memang berbeda ya Bu ya. Iya, berbeda. Lagu-lagu itu. Ibu menyetel, maksudnya ini tahu nih iramanya Batanghari 9 dengan irama Antanda 8 seperti itu. Awalnya Ibu ada lagu yang sudah pernah Ibu ciptakan untuk ini? Alhamdulillah banyak. Ya salah satunya tapi gitarnya teman saya ya. Gunung Dais gitu kan, Lalamu di balik. Ya di YouTube banyak. Jadi kalau untuk pengajarannya seperti apa kalau ditularkan ke Wawan itu Bu? Misalnya ada beda-beda kan tadi lagunya? Iya. Itu sekarang ini ya saya cerita dulu ya. Saya punya anak murid 6 orang. Masih kecil, masih tingkat SD, SMP gitu ya. Kayak saya kasih PR gitu. Nih bawa gitarnya pulang ya nanti ya. Terus petik yang ini, besok laporin ke ibu yang mana gitu. Ya alhamdulillah sebulan kelihatan bisa anak-anak tuh. Terus kalau untuk lagunya berapa lama satu anak itu mempelajari metode satu irama itu? Agak lumayan lama. Biasanya Cepat rata-rata? bisa tapi menghaluskannya agak lama. Rata-rata berapa lama Bu? 1 bulan udah kelihatan tapi. Udah kelihatan. Dia bisa gitu. Ini biasanya yang hobi itu anak perempuan atau laki yang cepat? Kebanyakan ya laki gitu. Laki, ya. Perempuan juga ada sekarang nih 6 orang tuh semuanya cewek. Ada umur berapa tuh? Kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Udah lucu imut liatnya, dia bisa main gitar, udah bisa. Tiki namanya ya. Kalau metode pengajaran Ibu hafal nada tangga lagu seperti itu diajarkan ke anaknya misalnya tangga lagu nada A, nada B gitu. Nggak ada AB-nya Bu kalau Batanghari 9. Seperti itu. Karena otodidak kan. Iya. Ya kita kasih PR aja. Kalau lagu ini ya besok diapalin. Kayak orang ngaji gitu dihadapkan ke saya, Bu saya udah bisa gitu, anaknya bilang iya. Oh langsung tambah praktek lagi. berarti ya Bu ya. Iya, di sini nadanya ke sini gitu. Iya. Tapi diajarin vokal dulu utamanya, bisa lagunya. Kalau Wawan sudah ada berapa lagu yang hafal? Maksudnya untuk irama Batanghari 9 ini? Kalau pakai gitar ya insya Allah mau minta berapa kan istilahnya kalau Ibu. Sudah sempat punya karangan sendiri gitu irama Batanghari 9? Belum. Selama ini hanya lagu-lagu yang diajarkan Ibu juga ya? Iya. Ya, untuk Wawan tantangan terberatnya selama mempelajari irama Batanghari 9 ini apa? Tantangannya nggak ada sih sebenarnya. Nggak Mudah ada gitu maksudnya? Iya, mudah. Karena jarinya udah hidup. Oh, itu ya Bu. Beda kalau dia udah hidup jarinya gampang. 1 minggu pun bisa. Iya. Kenapa awalnya sampai menyukai itu ya? Apa dulu-dulu juga sering melihat orang tua seperti itu Wawan? Menyukai lagu-lagu Batanghari 9 sampai kepingin menjadi pelaku untuk pemainnya itu? Ya dari nenek. Dari nenek? Iya, nenek lanang kan dulu kan hobi. Aku pernah belajar sama nenek dulu. Cuman karena nenek sibuk kerja kan, jadi cak mana aja kena belajar. Ujung-ujungnya nyela buka di Facebook, kenal sama ibu nih. Oh, Ibu juga berarti aktif di media sosial ya, memperkenalkan musik daerah ini ya? Dia tuh tahu di radio. Oh, dicarinya aku ya. Selain di radio, kalau misalnya ada yang pengen belajar lagi dengan Bu Kartini, ada apa seperti itu biasanya yang bisa menonton medsosnya? Nama di medsosnya gitu? Ibung Kartini. Oh, Ibung Kartini ya. Ya. Ibung itu kalau bahasa daerah
Bibi. Bibi. Tante ya. Kalau bahasa Jakartanya. Iya, betul. Memang apa namanya, untuk daerah-daerah kita kan, kebetulan saya juga orang daerah Sumatera Selatan. Nah, Ibung itu memang familiar gitu, dan artinya bibi ya, seperti itu. Kadang ya aku promosinya aku tadut, aku bikin tadut kayak gitu. Iya, Ibu kan dengan kegiatan Ibu melestarikan budaya Batanghari 9 ini, tentu ada upaya-upaya supaya anak-anak juga bisa menyukai. Ada keinginan seperti itu, Bu? Ada sekali, Bu. Kadang saya gabungkan ke kuntau, ada kuntaunya gitu. Kuntau itu? Kuntau yang kayak pencak silat. Itu. Di awal main gitar kita coba kuntau biar anak-anak tuh tertarik kan. Iya. Ada kuntaunya, terus ada juga tadutnya. Tadut itu zaman dulu tadut tuh kayak apa itu ya? Seperti apa ya, Bu? Kayak tadut itu lain, beda dengan silat. Enggak, ini kayak pantun kita bilang. Umpamanya gini ya. Oi ne inone anang watino walanang de besak kecik tuangan muda. Aku nak ngajak kamu bertembang, kalau kepacak muat hati kita nih senang. Kira-kira kayak gitu. Iya. Kalau Wawan udah bisa bikin pantun seperti itu? Belum bisa. Selama ini dari Bu Kartini semua. Oh ya, Bu, dari pantun-pantun itu apakah ada menjawab apa ya, mekanismenya gitu? Sebenarnya iya, memang betul pantun bersaut ya, tapi karena saya sendiri vokal vokal ya main gitar, kebanyakan sindir-sindiran gitu. Ya. Kembali tadi ke upaya Bu Kartini untuk melestarikan irama Batanghari 9 ini. Sampai saat ini apa yang sudah Bu Kartini lakukan? Ya tadi salah satunya pelatihan, terus saya sering di TikTok, sering di Facebook, main gitu medsos juga ya Ibu, aktif. Di Instagram gitu kan. Ya dipromosikan lewat itu. Ya contohnya saya terima kasih sekali diundang ke sini. Ini contoh ini. Iya. Berkat medsos ya Bu ya. Iya. Saya merasa dihargai sekali diajak ke sini buat ngembangin itu lagu Batanghari 9 tadi ya. Betul. Memang melihat ke sekarang susah sekali kita untuk yang menyukai irama Batanghari 9, dan salah satu bibit yang akan meneruskan adalah Wawan ya Bu ya. Iya. Ya, kalau misalnya beda Batanghari 9 dengan musik, apakah sama Batanghari 9 ini untuk seluruh daerah Sumatera Selatan? Ada yang sama, ada yang enggak. Tapi untuk lingkungan Sumatera Selatan petikannya kayak gitu tila, melodi tadi. Ada perbedaan ya Bu ya, antara per daerah itu, masing-masing daerah mempunyai perbedaan. Lagu Lampung beda kan, lagu Murai Enim ya kayak kita pakai tadi, Lahat lain lagi gitu. Oh, ada lagunya. Yang padahal yang kalau kita dengar itu hampir sama saja ya. Kalau untuk Murai Enim sendiri perbedaannya seperti apa Bu dengan lagu daerah lain? Misalnya dengan mirip-mirip lah, enggak terlalu jauh beda. Cuman sering dibawa karena aku tinggal di Murai Enim ya lagu ini yang aku bawa gitu. Ketukannya kah gitu? Iya. Enggak, yang kayak tadi kan. Saya tinggal di Murai Enim. Jadi lagunya saya bikin itu lagu Murai Enim gitu. Oh, kalau tadi kan Ibu sebut ada satu lagi semacam irama Batanghari 9 seperti apa, Tanjung. Kuntau, terus kemudian ada satu lagi yang mengiringi, itu perbedaannya di kutukan gitar atau memang beda pantun gitu Ibu? Enggak juga sih, kalau pantun terserah kita yang ciptain kan. Nah, tapi kuntaunya tuh bisa bersatu dengan gitar tunggal tadi. Rencananya kemarin memang ngajak pekuntau, tapi katanya tempatnya enggak cukup, tidak memadai ya. Jadi buat cerita. Di sini saya punya grup gitu ya, Wawan Albian, dia asalnya Lampung. Kuntaunya mantap buat lagu daerah kita, seni tari kuntau gitu. Tanjung satu lagi tadi ya Bu ya? Tanjung itu Kartini Tanjung maksudnya tuh, Tanjung Enim gitu. Oh, karena namanya itu saja. Iya. Iya, kesulitan memang mungkin saat ini di anak-anak muda agak kurang bisa memahami ya Bu ya dari irama Batanghari 9. Nah, mungkin ada sedikit harapan Ibu untuk anak-anak khususnya di Tanjung Enim gitu, atau dimasukkan ke di dalam program misalnya gitu, seperti apa itu? Harapan saya ya, pemerintah daerah, para guru mohon maaf ya, bantu agar gitar tunggal ini tidak punah.
diarahkan satu sekolah itu 2 murid atau 3 murid ke gitar tunggal gitu. Diarahkan yang hobi seni kan. Jadi kita bisa bantu juga diarahkan gitu. Mengarahkan, ya melibatkan guru-guru lah, para guru gitu kan. Sepanjang ini upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mendukung memperkenalkan Irama Batanghari 9 ini, seperti tadi yang Ibu jawab, ada sanggar. Adakah upaya lain misalnya untuk sampai ke tingkat nasional seperti itu, Bu? Belum ada ini di sini contohnya nih. Saya berharap sekali gitu. Iya ya. Iya. Selagi saya sehat, mumpung saya bisa kan, jangan putus di saya gitu. Karena Batanghari 9 lagu gitar tunggal terancam punah kalau aku ndak ini, kalau ndak aku naikkan. Betul. Dan kalau Wawan gimana? Apakah ada keinginan atau upaya yang sudah Wawan lakukan untuk ikut memperkenalkan atau melestarikan dari seni budaya Batanghari 9 ini? Ikut ngajar juga di rumah seperti itu? Tidak. Ya, cuman ya aku gandeng gitu. Wan, hari ini ada murid kita gini, bantu ya gitu, ya ikut. Ya, jadi asistennya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, lama-lama mungkin akan mempunyai niat juga menarik adik-adik semua yang lain juga yang muda-muda ini ya, karena memang agak sulit untuk memperkenalkan atau melestarikan ini. Tapi hal yang tersulit itu apa di Irama Batanghari 9 ini, Bu? Misalnya ya itu tadi bahwa harus paham gitar, tapi apakah ada petikannya gitu yang sehingga agak perlu perhatian khusus seperti itu? Iya, betul. Memang agak sulit gitar tunggal ini dipelajari. Makanya latihannya perlu khusus, kita difasilitasi tadi kan. Jadi satu anak tuh satu gitar dipinjamkan gitarnya gitu. Ke anak itu tadi. Yang difasilitasi oleh sanggar ya, Bu? Iya. Sanggar. Dari tahun berapa itu, Bu, sanggar yang berdiri? Kayaknya udah 4, aku lupa tahunnya ya. Cuman kalau 4 tahun ada. Saya dirangkul di Binah gitu. Di Binah CSR PTBA. Awalnya Ibu yang memperkenalkan ke pihak penanggung jawab untuk membuatkan sanggar itu atau? Alhamdulillah mereka peduli gitu. Saya nyanyi di radio RGBA kan. Nah, mereka peduli. Alhamdulillah. Cuman inilah anak-anaknya enggak mau. Apa itu lagu Kartini gitu. Ya. Iya. Lalu ada berapa penghargaan yang sudah Ibu terima dalam selama melestarikan budaya Batanghari 9? Alhamdulillah ya, piagam-piagam udah berapa gitu. Ada festival-festival ikut gitu. Itu tadi sempat kubawa, cuman belum, waktunya nggak cukup. Ada keinginan Ibu membuat lomba Batanghari 9 seperti itu? Sangat ingin sekali. Iya. Kenapa tidak diupayakan ke sekolah-sekolah seperti itu? Ya itu belum terjalin, belum sempat viral-viralan ya. Okay. Komunikasinya belum tercapai. Kalau diadakan lomba sekarang, saya jadi pemenangnya Irwan. Iya, lomba sama siapa, orang udah punah kayak gini kan? Gitu. Atau dibuka untuk masyarakat luas seperti itu ya, Bu ya? Iya. Kalau udah banyak nanti mudah-mudahan setelah dari sini ada yang pengen belajar kan, ya bisa kita adakan lomba. Iya. Lomba gitar tunggal gitu. Lomba gitar tunggal. Iya, karena Irama Batanghari 9 ini khas dengan Sumatera Selatan. Iya, betul. Ya, kenapa kita tidak melestarikannya secara bersama-sama seperti itu ya, Bu ya? Kekayaan Indonesia nih, Bu. Iya. Dan sepanjang ada hal-hal yang menjadi kenangan tersendiri selama Ibu menggeluti Irama Batanghari 9 ini. Ada kenangan menarik atau kenangan yang menyedihkan gitu? Kalau cerita itu nggak habis-habis, Bu, banyak kali. Coba cerita sedikit, nggak apa-apa kali ya. Terutama di dalam rumah tangga ya. Alhamdulillah mantan pacar tuh mendukung ya. Gitu. Keluarga suami maksudnya ya, Bu? Iya, suami ya, mendukung kan. Ya banyak lah. Anak-anak juga ikut mendukungnya, Bu? Alhamdulillah anak-anak ikut mendukung. Atau ada cucunya sekarang yang mendukung? Ada. Yang ada mengikuti jejak ya. Ibu? Akila. Kemarin saya sempat, yuk Kila bikin lagu yuk. Nyanyi sama umur nenek. Berapa? Umur, kalau waktu itu dia umur 8 tahun, aku aja udah bikin lagu. Nyanyi yuk gini, ikut kan. Karena
cucunya sudah ada yang ikut juga melestarikan seperti itu. Mungkin Ibu ada sedikit semacam ajakan buat pemirsa seperti itu untuk ikut melestarikan budaya Batanghari 9 ini. Mau disampaikan? Boleh? Kembali tadi. Oh, ne ino ne anang wak tine wak lanang dek besar kecil tuh dengan muda aku nak ngajak kamu belajar lagu gitar tunggal. Nah, kira-kira mak itu Mangke gitar tunggal kita nih di Depuna. Kira-kira mak itulah ajakannya. Ya, oke. Lanjut kita juga untuk mungkin Ibu punya rencana untuk kita masukkan di dalam mata pelajaran seperti itu, ada komunikasi dengan pihak-pihak sekolah ataupun dinas-dinas pendidikan. Sekali, Bu. Kepengen sekali. Ada himbauannya atau ada harapannya juga, Ibu? Ya, kepengen sekali. Terutama saya minta bantu dengan para guru. SMP, SMA, SD. Tolong nggak usah banyak-banyak, Bu. Satu sekolah tuh 3 orang aja, Bu. 3 orang gitu kan. Yang diutus SMP, gitu. SMA kan. Lama-lama 2 tahun aja saya ajarkan gitar tunggal nggak punah, insya Allah. Iya. Tapi apakah anak-anak itu harus khusus mengikuti kursusnya dulu atau bisa kita masukkan di dalam mata pelajaran seperti itu dulu? Kayaknya kursus yang serius, Bu. Oh, harus dengan kursus yang serius ya. Mereka tuh ya kembali kita pinjamkan gitar gitu, kita kasih PR. Besok petik yang ini ya. Tuh buat anak-anak kan. Fokus. Ya, Bu, dikit aja ngasihnya tuh dikit-dikit. Biasanya berapa nada? Kalau untuk saat PR? ini sedikit, satu lagu umpamanya lah lamu dek balik seminggu gitu kan. Yuk ini petik yang ini ya. Nanti besok dihadapkan ke Ibu. Seperti apa petikannya, Ibu, misalnya? Nadanya 3 petik tadi itu? Yang saya coba. Oke. Tidak sampai 1 lagu ya? Sampai 1 lagu, cuman kalau ngajarin sedikit-sedikit. Malah pusing anaknya, ndak mau dia kalau banyak-banyak. Makanya butuh waktu sebulan lah kelihatan. Baru kelihatan bisa 1 lagu. Ya, tapi tiap hari gitu. Jadwal kursusnya tiap hari? Kalau saya ndak ini paling seminggu tuh 2 kali. Serentak gitu ya, Bu ya? Iya. Punya grup gitu di WA. Yuk kita latihan hari ini jam 3. Cukup ketemu 1 jam ya buat Ibu. Nah gitu. Oh, rutin yang penting iya, ya? Rutin. Kadang-kadang anaknya lagi gesitnya nage dia. Bu, kita latihan yuk. Hari ini aku udah bisa yang kemarin gitu. Ngambok. Ya. Senang gitu ya, Bu ya? Boleh Ibu himbau juga untuk anak-anak semua yang pelajar-pelajar mungkin disampaikan di sini? Ya. Ya, buat anak-anak khusus Tanjung Enim, Muara Enim yang terdekat ya. Ibungan ngajak Ibu Kartini ya, karena di atas ini. Ibu Kartini ngajak belajar lagu Batanghari 9 gitar klasik ya. Di situ sering Ibu sebarkan kayak brosur gitu, Bu. Ya, brosur. Bantu diperdulikan ya lagu-lagu Batanghari 9. Boleh mungkin sedikit alamat sanggarnya yang di mana? Ini, Bu, kayaknya. Oh, ini. Tolong bacakan ya. Iya. Ada di Tanjung Inim juga ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, memang tetap di Tanjung Inim ya. Linggau 2 Tanjung Inim ya? Iya, Lingga. Atau ada di medsos juga ya, Ibu ya, bisa dilihat di Ibu Kartini Tanjung. Iya, ya. Kartini Tanjung di YouTube ya. Baik, Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan juga Wawan. Iya. Wawan masih capek. Kapan dari Tanjung Inim? Kemarin, oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kartini dan juga Wawan atas kehadirannya di studio dan ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih informasinya. Semoga dengan kehadiran Ibu di sini kita bisa mengajak semua pemirsa di rumah untuk ikut mencintai dan mengembangkan dari irama Batanghari 9 ini ya. Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Podcast kita kali ini telah menghadirkan Ibu Kartini dan Wawan yang sebagai pecinta dan pemerhati musik irama Batanghari 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.